Halo para penggemar anggrek, apa kabarnya? Kembali lagi dengan Robert Orchid. Hari ini saya mau spill anggrek saya yang sedang rimbun-rimbunnya dengan bunga-bunga yang indah. Ya, teman-teman sudah tahu pasti ini anggrek apa. Bagi yang belum tahu, ini adalah anggrek peliharaan saya, Dendrobium superbean. Iya, boleh diperhatikan. Iya. Cantik ya, dia keriting-keriting, lalu warnanya menggemaskan, biru-biru seperti ini, lalu banyak gemrunyuk ya. Anggrek ini saya dulu beli itu kalau nggak salah sekitar 75.000 ya. Kalau teman-teman bisa murah sih, murah, teman-teman bisa dapat harga murah gitu ya. Kalau teman-teman memang beli di beberapa seller yang memang langganan, ini dapat 75.000, tapi dulu tidak serimbun ini ya. Tapi sekarang sudah sangat rimbun saya pelihara, dan saya dari awal saya pelihara ini memang tidak saya tidak saya kutak-atik, jadi langsung datang, langsung saya gantung gitu aja. Cuma memang yang saya perhatikan ada beberapa hal yang menurut saya ini kurang tepat, sehingga estetik dari anggreknya kurang mantap gitu ya, susah untuk di-split. Oke, kita mau review dulu anggrek ini. Dendrobium superbean ini karakternya saya mau kasih tahu, dia itu kalau saya lihat ini tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu tinggi, jadi seperti anggrek-anggrek Thailand pada umumnya seperti itu. Dia secara ukuran hanya seperti anggrek Thailand, dan secara perawatan dia, kalau perawatannya sangat mudah dirawat, karena dia ini salah satu anggrek saya yang jarang sekali saya kasih perawatan ekstra ya, karena hanya digantung di luar gitu ya. Ini saya masukin ke dalam greenhouse saya karena memang untuk syuting, dan memang lebih bagus seperti ini untuk syuting. Nah, teman-teman bisa perhatikan anggreknya, look, oh ya, bunganya kita lihat tuh, cantik ya, cantik ya. Nah, kita fokus dulu ke tanaman ini. Tanaman ini mudah dirawat, teman-teman. Do not worry kalau teman-teman punya anggrek yang teman-teman males untuk merawat anggrek ya. Anggrek ini itu enak dirawat, enak banget ya. Ditaruh di panas dia berbunga, ditaruh di tempat teduh gini dia berbunga, full sun full rain dia berbunga. Jadi menurut saya anggrek ini nggak pernah kenal waktu dalam berbunga, jadi anytime dia akan berbunga suka-suka hati dia deh. Nah, ini di bulan Februari ya. Nah, ini udah sebulan lebih nih, kalau yang ini masih baru nih, dan ini tuh baru udah sebulan lebih. Makanya saya juga bingung ini kenapa nggak habis-habis ya, karena saya juga sampai bosen untuk bunganya. Dan ini berbunga sudah lama, tapi perhatikan dia mulai tumbuh spike lagi. 1, dia mulai tumbuh spike lagi. 2, dia sudah mulai tumbuh spike lagi, spike bunga ya. Jadi kalau teman-teman yang males merawat anggrek tapi halamannya mau indah, pelihara anggrek ini, Dendrobium superbean. Ini salah satu anggrek lawas yang saya rekomendasikan untuk teman-teman untuk dirawat ya. Kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman lihat, Om, kenapa ini daunnya kuning? Ini kuning ya, karena ini memang tua, ini batang tua. Yuk kita cek yuk. Nah, kita sekarang cek dari awalnya. Awalnya itu dari si seller itu kayaknya dia hasil split
Kita bisa perhatikan sebentar. Kita bisa perhatikan dari sini ya. Nah, ini yang ini tuh nggak ada batangnya, udah dipotong. Ini batang utama nih. Batang utama akhirnya timbul ini. Dari sini dia juga punya ini, dan akhirnya beranak pinak di belakangnya sampai akhirnya turun ke bawah, sampai turun ke sini, sampai ke sini. Ya. Ini hasil splitan karena memang mungkin ada di split beberapa batang, sepertinya 1 atau 3 batang, lalu timbul anakan sampai ke atas, dan ini juga ke bawah. Tuh, ya. Ini kelihatan banget nih. Tuh, kalau teman-teman bisa perhatikan, ini kelihatan banget nih. Ada 3 batang nih, batang utamanya nih. Gitu, akhirnya turun ke bawah dan ke atas. Dan memang anggrek itu seperti itu. Jadi dia ketika di split dia bisa naik ke atas atau naik ke bawah kalau posisi seperti ini ya. Makanya kalau saya tuh nggak begitu suka kalau anggrek itu posisi seperti ini. Kenapa? Karena memang sulit. Ya, kembali lagi, tadi sempat terputus. Saya tidak terlalu suka kalau anggrek itu ditaruh di media pakis lempeng begini dengan posisi seperti ini, lurus gini. Kenapa? Merusak estetika gitu ya. Dia jadi tidak teratur dan kita susah, kalau saya ya susah split karena dia jadi begini. Kalau kita nanti potong di sebelah sini nanti akhirnya gak bagus. Ini saya punya salah satu contoh anggrek saya. Kita lihat ke sini. Nah, ini melakukan hal yang sama juga nih. Tuh, jadi nggak beraturan. Di split juga bingung mau gimana. Kadang-kadang tuh jadi membingungkan, gitu ya. Jadi membingungkan. Saya juga ada. Tunggu sebentar, saya coba ambil. Nah, yang kedua tadi saya tunjukin itu, ya, itu juga ini tuh ini hasil splitnya. Karena bingung, akhirnya saya buat seperti ini dulu nih. Ya, saya buat seperti ini dulu. Saya buat seperti ini, fungsinya saya biar dia punya seperti dudukan dulu, sehingga nanti saya akan buat dia berdiri, gitu ya. Lihat akarnya. Karena kalau taruh di pakis pakis lempeng seperti itu, ya memang dia akan sangat mudah, gitu ya, praktis, tapi dia tidak tegak berdiri. Dia tegak berdirinya itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Untuk teman-teman yang suka memperbanyak anggrek kayak saya, di split itu akan sulit di split. Ini lasian tiaranya, ya, ini 2. Ini karena ini adalah efek dari pakai pakis lempeng, jadinya dia tidak terarah menurut saya. Ya, kayak gini nih, tidak terarah. Seperti itu. Oke, sekilas sebenarnya itu. Kita balik lagi ke untuk topik itu nanti kita akan bahas. Ya, ini anggreknya dan super bean itu teman-teman, saya hampir jarang untuk siram. Jujur saya jarang siram. Selama musim hujan ini saya nggak pernah siram ini anggrek. Saya jarang juga kasih obat fungisida, bakterisida, itu jarang lah. Bahkan obat-obat kutu-kutu gitu ya, itu saya jarang. Tapi teman-teman bisa perhatikan, ada yang salah atau ada yang mati gara-gara penyakit? Saya rasa tidak. Even though ini kuning, ini karena daun tua. Ya, oke. Kita lihat sekarang, kita hitung berapa banyak bunganya dalam satu tangkai. Oke, sebentar. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Ini lebih banyak lagi nih. Kemarin saya hitung ini ada 15. Dan ini yang kecil. Ini nggak begitu panjang ya. Nah, satu tangkainya ini ada satu spike ini ada 13 sampai 15 untuk punya saya. Mungkin di tempat lain mungkin ada yang lebih ya. Karena saya yakin pasti media itu akan mempengaruhi pertama batang. Baik teman-teman, jadi kalau saya sih percaya kalau media tanam itu mempengaruhi kualitas dari tanamannya gitu ya. Jadi kalau media tanam yang baik itu pasti akan perkembangan juga baik. Ataupun posisi tanam juga itu mempengaruhi loh. Jadi jangan hanya fokus ke media tanam, tapi posisinya juga akan mempengaruhi ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini punya saya nih, ini Sonya tuh, lihatin tuh, gede banget. Saya taruh begini tuh ya, gede banget nih. Dan kalau dilihat dari sini media tanamnya seperti ini ya, karena saya menurut saya ini sudah cukup buat saya, karena memang saya jarang saya sekarang itu dendrobium itu saya nggak pernah jual, karena memang saya suka dendrobium, saya nggak jual. Jadi saya hanya koleksi aja, split, perbanyak, tanam, tambah koleksi saya seperti itu. Hobi saya cuma hanya itu aja. Nah kayak gini itu biasanya saya akan potong nih nanti nih. Tunggu, belum ada waktunya, saya akan potong ini. Nanti saya akan perbanyak dan itu jadi hobi saya, sehingga saya bisa punya anggrek banyak ya, karena ini split gitu ya. Dari saya sih cukup ya teman-teman, untuk anggrek Dendrobium Super Bean. Semoga teman-teman bermanfaat. Ini jenis bunganya seperti itu, bunganya sedikit-sedikit keriting seperti itu. Oke, dari saya sekian, terima kasih untuk waktunya. Semoga semua dalam kondisi sehat. Jangan lupa terus beraktivitas dengan positif ya, tetap positif, stay positif, dan jangan lupa terus berkarya. Dari saya cukup, dari Robert Orchid. Thank you semua, dadah, salam, bye bye.